Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Di balik kilau gemerlap kemenangan dan gemuruh sorak penonton sirkuit, Ducati berdiri di persimpangan ambisi dan waktu. Musim MotoGP 2025 telah menutup tirainya, namun suara gaduh dari markas besar tim pabrikan Italia itu masih bergemuruh, bukan karena gelar telah direngkuh, melainkan karena kecemasan yang tak terucap, sebuah kecemasan yang hanya bisa dipahami oleh para perancang mesin, insinyur aerodinamika, serta sang pemimpin tim yang merasakan denyut jantung Ducati seolah miliknya sendiri. Ducati tahu, musim 2026 bukan sekadar kompetisi, ini adalah momen penegasan dominasi. Dan untuk itu, satu nama berdiri di pusat harapan besar itu, Marc Marquez. Sepanjang musim ini, kiprah Marc Marquez bersama Ducati Lenovo Team telah menjadi sesuatu yang fenomenal. Sang 9 kali juara dunia, setelah sekian lama bergulat dengan tantangan baru di atas Desmosedici, menunjukkan bahwa kelas dan pengalaman tak pernah pudar. Ia tak hanya kembali, ia bangkit, mendobrak rintangan, dan membuktikan bahwa semangat juang seorang legenda masih berkobar. Namun cedera yang menimpanya pada paruh akhir musim 2025 menjadi duri dalam daging Ducati. Peluang untuk memperoleh data maksimal dari uji coba pasca musim di Valencia sirna karena Marquez dipaksa absen demi proses medis dan pemulihan yang cermat, keputusan bijak secara kesehatan, tetapi mimpi buruk dari sudut pandang pengembangan motor terbaru tim. Dalam ruang rapat tertutup di Borgo Panigale, tempat setiap detil teknis diputuskan dengan ketelitian luar biasa, terdengar desahan khawatir. Bos Ducati, figur yang namanya selalu bergaung dalam setiap langkah strategis Ducati di MotoGP, kini berada dalam posisi yang tak nyaman. Ia menyaksikan waktu terus berjalan, kalender tes pramusim mendekat, dan bayangan musim 2026 semakin jelas di mata para pesaing. Di satu sisi, Ducati tengah mempersiapkan Desmosedici GP26, mahakarya mesin dan sasis yang diharapkan menjadi jurus pamungkas dalam perburuan gelar dunia berikutnya. Di sisi lain, figur yang paling tepat untuk mengevaluasi dan menyempurnakan prototipe itulah yang sedang absen dari rangkaian uji coba paling penting. Ini bukan sekadar soal tenaga kuda atau aerodinamika, ini soal harmonisasi umpan balik rider dan insinyur untuk mencapai titik sempurna performa. Sejak cedera itu terjadi, spekulasi bergulir seperti angin musim dingin yang tak tertahan. Ducati bahkan harus mempercayakan beberapa tes pada pembalap lain, termasuk Nicolo Bulega yang tengah dipersiapkan sebagai salah satu ujung tombak masa depan tim penguji mereka. Namun Bulega, sekalipun berpengalaman di World SBK dan cepat beradaptasi, tetap belum bisa menggantikan pengalaman langsung Marc Marquez dalam memahami karakter mesin GP26 secara penuh. Bos Ducati, yang selama ini dikenal tidak mudah berkompromi dengan standar teknis dan ekspektasi, kini menghadapi dilema besar. Bagaimana memastikan bahwa GP26 lahir sempurna dari cetakan ambisi, bukan sekadar harapan. Di mata para insinyur, motornya ada pada puncak evolusi terakhir sebelum regulasi besar MotoGP 2027 mengguncang semua pabrikan. Di mata bos tim, kesempatan untuk memaksimalkan potensi motor itu datang hanya sekali. Uji coba pramusim 2026 yang akan menentukan apakah Ducati bisa tetap menjadi penguasa lintasan atau justru mulai kehilangan pijakan. Dan semua ekspektasi itu ditumpukan pada sosok Marc Marquez. Kecemasan itu mencuat pada setiap laporan yang masuk ke ruang kerja sang bos. Tanpa Marquez di Valencia, pengembangan GP26 terancam lambat, begitu bunyi komentar salah satu direktur sport Ducati, yang mengungkapkan realitas pahit bahwa absennya Marquez membuat tim kehilangan faktor kritis dalam uji coba. Kalimat itu bukan hanya sekedar pernyataan teknis, tetapi seruan hati yang menggema jauh lebih luas di lorong-lorong Borgo Panigale. Bayangkan sebuah peta besar terpampang di dinding ruangan. Garis waktu menuju MotoGP 2026, titik-titik uji coba, target data kecepatan, grafik keluaran tenaga, struktur aerodinamis baru, semuanya terhubung pada satu titik yang paling terang. Feedback dari pembalap terbaik. Marc Marquez, dengan gaya berkendara yang tak tertandingi, bukan hanya ahli mengendarai motor, ia memberitahu insinyur apa yang motor rasakan, layaknya percakapan antara dua maestro. Dan kini, tanpa suaranya dalam sesi penting itu, Ducati seperti kehilangan seorang konduktor dalam orkestra teknis yang rumit. Sementara itu, di luar suasana papan strategi,
realitas lain terus bergerak. Ducati telah mengonfirmasi penggunaan mesin GP24 untuk musim 2025 dan 2026 demi stabilitas performa, serta fokus mereka pada penyempurnaan pakem teknis yang telah terbukti kompetitif. Itu artinya, meskipun GP26 masih dalam tahap kritis pengembangan, fondasi teknisnya tetap kuat dan Ducati tak boleh lengah dalam menyempurnakannya demi gelar juara berikutnya. Drama ini bukan sekadar soal mesin atau angka di papan waktu. Ini tentang harapan Ducati untuk terus menuliskan sejarah. Ini tentang kepercayaan sang bos yang tak ingin menunggu. Ia ingin Marquez segera kembali ke lintasan, lembaran hel merahnya melesat di bawah sinar matahari sirkuit, menguji GP26 dan mengeluarkan umpan balik yang paling berharga, bukan hanya demi kemenangan, tetapi demi legasi. Sebab di Ducati, setiap putaran roda bukan sekadar ulangan mekanis, tetapi manifestasi dari gairah tak terhentikan untuk juara dunia. Dan begitulah, di tengah hiruk-pikuk kalender uji coba pramusim dan tekanan tak tertahankan dari kompetitor yang terus mengintai, Ducati berdiri tak sabar. Bos mereka tak sekadar mendesak, ia merindukan kehadiran Marc Marquez kembali di atas Desmosedici GP26, bukan hanya sebagai pembalap, tetapi sebagai jantung yang membuat motor itu bernapas, berdetak, dan siap menghadapi badai persaingan MotoGP 2026. Semua yang bergerak di paddock MotoGP merasakan hal yang sama. Musim 2026 belum dimulai, tetapi detak jantung dunia balap sudah memanas. Udara di Borgo Panigale terasa lebih berat daripada biasanya. Seakan ada badai besar yang tidak terlihat, mendekat perlahan namun pasti. Dan di pusat badai itu, hanya ada satu nama yang disebut dalam setiap rapat tertutup, setiap diskusi teknis, setiap kegelisahan insinyur, Marc Marquez. Sang legenda hidup itu bukan hanya pulih dari cedera, tetapi juga memikul ekspektasi yang lebih besar daripada yang pernah ia tanggung sebelumnya. Sebab kali ini, yang mempertaruhkan masa depan bukan hanya dirinya, melainkan seluruh kejayaan Ducati. Dari ruang latihan fisik tempat Marquez memulihkan bahunya yang rusak akibat kecelakaan di MotoGP Indonesia musim lalu, hingga lorong-lorong pabrik Ducati yang dipenuhi suara mesin prototipe GP26, tekanan itu tak pernah berhenti mengitari namanya. GP26 sudah berada dalam tahap siap diuji secara penuh. Bagian-bagiannya dirancang dengan detail ekstrim, aerodinamika baru, distribusi bobot baru, hingga sistem elektronik yang diperhalus untuk menandingi ancaman paling berbahaya yang pernah mereka lihat dalam beberapa tahun terakhir, RSGP Aprilia. Motor hitam dari Noale itu, yang tahun lalu tiba-tiba melesat bak kuda liar tak terkendali, membuat seluruh struktur kekuatan MotoGP goyah. Para petinggi Ducati melihatnya sebagai ancaman yang bisa menghancurkan dominasi mereka dalam sekejap jika mereka sedikit saja lengah. Dan itu berarti satu hal, Ducati butuh Marc Marquez, dan mereka membutuhkannya sekarang. Bos-bos Ducati tidak menutupi kekhawatirannya. Mereka berkata lantang dalam rapat internal bahwa masukan Marquez adalah kunci yang tak tergantikan dalam menyempurnakan GP26. Mereka tahu bahwa pembalap lain bisa memberikan data, tetapi tidak dengan akurasi naluriah seperti Marquez, si pemburu batas, si penakluk tikungan, sensor manusia yang bisa membaca perilaku motor bahkan sebelum komputer mendeteksinya. Tapi bahu kanan yang masih dalam proses pemulihan membuat semuanya menjadi rumit. Marquez tidak sepenuhnya siap. Dokter memperingatkan bahwa paksaan sedikit saja dapat mengganggu stabilitas bahunya dan membahayakan karir jangka panjangnya. Namun musim 2026 tidak menunggu siapapun. Dan Ducati, dalam ambisinya mempertahankan gelar, tidak ingin kehilangan satu langkah pun dari Aprilia yang mulai menggila. Kabar dari paddock menyebut bahwa Aprilia telah menyiapkan revisi besar yang bisa membuat RSGP semakin stabil dalam pengereman dan semakin cepat di tikungan cepat. Dua area krusial yang membuat Ducati tak bisa tidur nyenyak. Mereka tahu, jika evolusi Aprilia ternyata berhasil, maka GP26 harus sempurna sejak awal. Tidak boleh ada penundaan. Tidak boleh ada kekurangan. Tidak boleh ada kesalahan. Karena itu, desakan padat dan dingin dari manajemen terus mengalir menuju Marquez. Mereka tidak mengatakan secara langsung bahwa ia harus kembali lebih cepat, tetapi nada dan pilihan kata mereka sudah cukup membuat tekanan itu menghimpit. Ducati berbicara tentang urgensi,
tentang perlombaan menuju masa depan, tentang ancaman rival, dan tentang bagaimana setiap jam penundaan dapat menggerus keunggulan mereka. Di balik kata-kata itu, tersirat pesan yang tak perlu dijelaskan lagi. Mark, kami membutuhkanmu, entah kau siap atau tidak. Marquez mendengarnya. Ia merasakannya. Dan seperti yang selalu ia lakukan sepanjang hidupnya, ia tidak mundur dari tekanan. Tetapi kali ini, ia tak bisa hanya mengandalkan keberanian. Tubuhnya memiliki batas yang kini lebih jelas daripada sebelumnya. Setiap kali ia melakukan latihan rotasi bahu, rasa nyeri halus itu muncul, mengingatkannya bahwa ia bukan lagi remaja superhuman yang bisa jatuh 10 kali dan bangkit seperti tidak terjadi apa-apa. Ini adalah cedera nyata, dengan konsekuensi nyata. Namun Marquez juga tahu satu hal, tanpa kehadirannya, perkembangan GP26 akan pincang. Ia tahu Ducati mengandalkan instingnya untuk menentukan arah motor musim depan. Ia tahu dunia menunggu. Ia tahu Aprilia mengancam. Dan ia tahu, jika Ducati gagal mempertahankan kejayaan, jari-jari publik akan menunjuk satu nama terlebih dahulu, namanya. Keinginan Ducati untuk segera mendapat masukan dari Marquez bukan sekadar ambisi. Ini adalah kepanikan elegan yang mereka sembunyikan dengan rapi. Sebab di balik pernyataan profesional yang mereka keluarkan, para insinyur Ducati tahu bahwa tanpa Marquez, GP26 bisa lahir dalam kondisi setengah matang. Mereka punya data, mereka punya simulasi, mereka punya pembalap tes. Tetapi mereka tidak punya rasa Marquez, sensasi setengah detik ekstra yang bisa ia dapatkan hanya dengan memiringkan motor sedikit lebih agresif, mendorong rem lebih dalam, atau membuka throttle sepersekian detik lebih cepat. Perbedaan kecil yang memisahkan kemenangan dari kekalahan. Dan di tengah semua itu, Marquez berdiri di antara dua dunia ambisi dan dunia realita. Ia ingin kembali, ia ingin memimpin Ducati melawan ancaman Aprilia, tetapi ia juga tahu bahwa karirnya hanya akan sepanjang tubuhnya mengizinkan. Maka ia menimbang, berlatih, memaksa bahunya perlahan, dan menunggu momen ketika suara tubuh dan suara tim akhirnya selaras. Sementara itu, dunia MotoGP melihat semuanya dengan napas tertahan. Sebab musim 2026 belum dimulai, tetapi drama yang menyertainya sudah jauh lebih besar daripada banyak balapan yang pernah ditonton penggemar. Ducati mendesak. Aprilia menekan. Marquez berada dalam posisi paling genting sekaligus paling penting dalam karirnya. Dan ketika pintu padat musim 2026 akhirnya terbuka nanti, satu hal sudah pasti. Semua mata tidak hanya akan melihat siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling kuat menanggung beban tak terlihat di balik helmnya. Marc Marquez berada di titik persimpangan paling krusial dalam karirnya setelah memastikan gelar dunia MotoGP 2025. Ironisnya, momen ketika ia kembali ke puncak sebagai juara justru dibayangi desakan besar dari dalam timnya sendiri. Gigi Dalinya, arsitek kejayaan Ducati sekaligus sosok yang memimpin revolusi teknis MotoGP selama 1 dekade terakhir, dikabarkan mendorong Marquez untuk segera comeback demi mempercepat pengembangan Desmosedici GP26, motor baru yang akan menjadi tulang punggung ambisi besar Ducati merebut gelar MotoGP 2026. Dan tekanan itu datang jauh sebelum Marquez benar-benar pulih dari cedera bahu kanan yang membuatnya absen sejak akhir 2025. Di balik sorotan keberhasilan Marquez mengakhiri paceklik gelar selama 2184 hari, ada dilema yang tak terlihat oleh publik. Cedera yang ia alami setelah crash keras di Mandalika membuat struktur ligamen bahunya mengalami kerusakan dan memerlukan pemulihan intensif. Tim dokter menyebut prosesnya berjalan normal, namun tetap memerlukan waktu. Waktu inilah yang menjadi barang paling mahal bagi Ducati. Sementara Marquez membutuhkan kesabaran demi memastikan tubuhnya kembali sempurna. Dalinya membutuhkan kehadirannya di trek untuk memberikan input langsung terhadap GP26, proyek terbesar Ducati setelah dominasi teknis mereka mulai dikejar rival musim demi musim. GP26 bukan sekadar motor baru. Ini adalah mahakarya yang sedang dirancang Ducati sebagai evolusi paling ambisius dalam 5 tahun terakhir. Mesin, rangka, aero, elektronik,
Semuanya sedang dipoles ulang agar dapat menghadapi persaingan yang semakin agresif dari KTM, Yamaha, dan Honda. Motor ini dirancang dengan satu filosofi, memadukan DNA Ducati yang eksplosif dengan karakter unik Marc Marquez yang gemar menaruh beban ekstrim pada front end. Agar konsep itu bekerja, Ducati butuh masukan dari pembalap yang menjadi dasar filosofi desain tersebut. Dan hanya Marquez yang bisa memberi jawaban itu. Inilah alasan mengapa dalihnya disebut tak ingin menunggu terlalu lama. Ducati tidak bisa menunggu data dari pembalap utama untuk menyempurnakan mesin yang harus siap dalam hitungan pekan. Test rider bisa memberi banyak data, tetapi tidak pernah bisa memberi kalibrasi juara dunia. Marquez adalah sosok yang memaksa motor bekerja melampaui batas, dan data semacam itulah yang menentukan arah final pembangunan GP26. Tanpa Marquez di lintasan, proses pengambilan keputusan berjalan setengah buta, dan risiko Ducati kehilangan momentum menuju musim 2026 semakin besar. Marquez sendiri memahami urgensi tersebut. Ia tahu bahwa comeback bukan hanya soal menyembuhkan bahu, tetapi tentang menjaga kehormatannya sebagai juara bertahan. Namun ia juga tahu bahwa cedera kali ini berbeda. Pemulihan bahu bukan sekadar menunggu tulang menyatu. Ia membutuhkan kekuatan penuh, stabilitas rotasi, kepercayaan diri, dan kemampuan menahan beban ekstrim ketika melakukan pengereman 300 km per jam menuju tikungan. Kesalahan hitungan sepersekian detik bisa berarti cedera ulang, dan itu adalah risiko yang tak bisa ia ambil. Saya ingin kembali secepat mungkin, tapi saya juga harus kembali dengan benar, begitu ia menegaskan kepada tim. Meski belum bisa turun ke trek, Marquez tetap terlibat aktif di markas Ducati. Ia menjalani sesi simulator, menganalisis telemetri, dan berdiskusi dengan tim teknik seolah sedang berada di paddock. Namun semua itu, betapapun bermanfaat, tak bisa menggantikan sensasi real di atas mesin. Dalinya sangat memahami hal ini, karena itu ada kesan bahwa ia tengah berpacu dengan kalender lebih keras daripada para teknisi sendiri. MotoGP 2026 diprediksi bakal menjadi musim paling sengit dalam satu dekade terakhir. Pedro Acosta semakin matang bersama KTM, Bagnaia tidak pernah keluar dari daftar kandidat juara, Yamaha menunjukkan tanda kebangkitan, sementara Honda sedang membangun kembali motor yang akhirnya tampak kompetitif. Dalam medan tempur semacam ini, Ducati butuh bukan hanya motor terbaik, tetapi juga persiapan tanpa celah. Dan tanpa celah berarti Marquez harus ada di sana sedini mungkin. Ketegangan halus dalam dinamika Ducati ini memunculkan dua skenario besar. Skenario pertama, yang menjadi harapan semua pihak, adalah Marquez kembali tepat sebelum tes Sepang. Jika itu terjadi, Ducati dapat melakukan penyesuaian final pada GP26, memastikan motor itu sesuai dengan gaya balap agresif Marquez, lalu memulai musim dengan kepercayaan diri penuh. Skenario kedua, yang paling dihindari, adalah Marquez terlambat turun ke trek hingga tes kedua atau bahkan putaran pertama musim. Dalam kondisi itu, Ducati harus memulai 2026 dengan setup konservatif, yang berarti memberi ruang bagi rival untuk mencuri start. Desakan dalinya, pada akhirnya, bukanlah bentuk tekanan tanpa empati. Ia tahu Marquez bukan mesin. Tapi ia juga tahu bahwa proyek besar tidak bisa ditunda hanya karena waktu pemulihan yang tak pasti. Ducati sedang memegang peluang emas meraih era kejayaan baru, dan memimpin proyek tersebut tanpa pembalap utama ibarat mengendarai motor tanpa sensor utama. Marquez bukan sekadar juara dunia, ia adalah parameter teknis yang membedakan Ducati dari rival dalam satu tahun yang sangat kompetitif. Kini, pertanyaan terbesar bergantung pada dua faktor. Seberapa cepat bahu Marquez kembali kuat, dan seberapa jauh Ducati berani menekan batas tanpa mengorbankan kesehatan jangka panjang pembalap andalannya. Publik mungkin hanya melihat kapan Marquez akan kembali ke lintasan, namun di dalam garasi merah, pertarungan yang sebenarnya adalah melawan waktu dan ketidakpastian. MotoGP 2026 semakin dekat. Mesin GP26 menunggu disentuh sang juara. Dan seluruh paddock menantikan satu hal. Apakah Marc Marquez akan muncul tepat saat Ducati paling membutuhkannya?